wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemang Wahyudiasi, nomor absen 20, saya dari kelas 11. Di sini sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah, yaitu nomor 1, ada latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda, lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak 1920. Namun pada saat itu mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama, dan pada tanggal 30 April 1926 organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan para pemuda, kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 26-28 Oktober. Sayangnya pada kongres ini sempat terjadi insiden di mana pemimpin rapat tidak diperkenalkan menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka yang dipenjara dan diasingkan dan di daerah terpencil. Pada 28 Oktober 1928, yaitu hari terakhir Kongres Pemuda II, akhirnya Sumpah Pemuda lahir. Muhammad Yamin membuat intisari seluruh isi kongres. Dari intisari itulah lahir perumusan Sumpah Pemuda yang disetujui seluruh peserta Kongres Pemuda yang kedua. Sumpah Pemuda 1928 berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Karena Sumpah Pemuda merupakan awal mula terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasionalisme, yang pada awalnya lebih cenderung bersifat kedaerahan, dan Sumpah Pemuda juga merupakan pembuktian bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa yang terbentuknya rasa kesatuan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3, bagaimana penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Nah, di sini ditandai dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang bertujuan untuk menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita, kemudian yang kedua yaitu pemuda yang berpolitik. Pada mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan yang ada. Yang ketiga, ada nasionalisme yang revolusioner. Di sini ditandai dengan adanya semangat melawan imperialisme dengan semangat kemerdekaan. Nah, yang keempat yaitu ada Volksraad atau wahana perjuangan. Jadi di sini merupakan wadah perjuangan yang ditandai dengan perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Yang kelima yaitu ada tamatnya kemaharajaan Belanda. Di sini ditindak dengan berkorbannya Perang Dunia Kedua yang menjalar ke Indonesia dan ditandai dengan datangnya Jepang dan ikut menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia. Nah, sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.